ijtihad nusbitu fardun ala nasi imami yajibu ata'ahu bifadlihi kaman sya'a bahu bi'adlihi yafiru ma yasha'u wa irasyirinki Naridu syaki lahu iqabu man ata'ahu kama yusibu man asya wa yulini amahu ayuni ma'afala wa wasu bidzalimi istihala yazuku man sya'a wa man sya'a rama wa rizqu ma yanfa wa la muharram wa ilmuhu biman yamutu syakiyul azali wa ansu sa'idu lam yubadali ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi salatu wassalamu alaihi summa ila hadrati ikhwanihi min al-anbiya muslimin Qur'an wa sunna jami' ma syafi hadal manaqih al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma jara baina syuhabi naskutu anhu wa ajrul ijtihadi nusbitu. Wa ma dan kejadian jaro yang berlaku baina syuhabi antara para sahabat. Antara sahabat ada perbedaan, antara Sayyidina Ali dengan Sayyidina Muawiyah ada perbedaan umpamanya. Atau antara ulama, antara Kiai A dengan Kiai B ada perbedaan. Bagaimana kita menyikapi? Maka naskutu, kita harus diam. Naskutu, kita harus diam anhu dari kejadian itu. Gak usah komen. Oh yang benar Kiai ini, yang ini salah, gak boleh. Apalagi itu sama-sama guru kita. Saya ulangi lagi. Wama dan kejadian atau perbedaan jaro yang berlaku baina syuhabi antara para sahabat. Perbedaan antara para sahabat, antara Sayyidina Ali dengan Muawiyah. Besok yang mau kuliah biasanya menemukan perbedaan antara Sayyidina Ali dengan Muawiyah. Kita tidak boleh yang benar Sayyidina Ali, yang salah Muawiyah, atau sebaliknya yang benar Muawiyah atau yang salah Sayyidina Ali. Itu biasanya di perkuliahan itu ada ya kan. Kita nggak boleh komentar membenarkan satu yang menyalahkan yang lain. Sikap kita naskut, harus diam. Sama dengan sekarang ketika ada perbedaan antara pondok ini dengan pondok itu, antara kiai ini dengan itu, kita nggak usah komentar, tapi harus diam. Naskutu, maka harus diam anhu dari kejadian itu atau perbedaan itu. Wa ajrul ijtihad, dan pahalanya ijtihad itu nusbit, itu menetapkan. Terus fardun wajib ala nasi, atas manusia, imamun yansib, untuk mendirikan pemimpin. Fardun wajib hukumnya ala nasi, atas manusia, imamun yansibu, untuk mendirikan pemimpin.
ada RT, ada RW, lurah, apalagi bupati, gubernur, ada presiden. Jadi di sebuah daerah harus ada pimpinannya, ada pemimpin, bupati, terus gubernur dan presiden. Sejelek-jelek apa, mesti pimpinan itu memberi manfaat ketimbang muta'atil. Muta'atil itu memang kosong dari kepemimpinan. Wis Indonesia umpamanya nggak usah lama-lama, selama 1 minggu nggak ada pimpinannya, wis kacau ya kan. Atau sebuah daerah, makanya hukumnya wajib. Sekalipun pimpinan itu tidak begitu aslah, tidak begitu manfaat, tapi yang jelas mesti ada kebijakan yang memberi manfaat. Sedangkan wa ma alal ilai syai'un yajibuh wa ma yajibuh, dan tidak wajib di belakang itu, dan tidak wajib alal ilahi atas Tuhan syai'un sesuatu. Sedangkan bagi Allah Ta'ala tidak wajib apapun saja, tidak harus punya pimpinan. Yusibu man ata'ahu bi fadlihi wa man yasha'a qabahu bi adlih. Yusibu, Allah Ta'ala memberi pahala. Yusibu, Allah Ta'ala memberi pahala man pada seseorang, ata'ahu yang taat kepadanya. Kita ngaji, kita sholat diberi pahala. Lah pahala itu semata-mata bifadlihi, dengan anugerahnya atau pemberiannya. Bifadlihi, dengan anugerahnya. Jadi kita mendapat pahala bukan karena kerajinan kita, bukan karena kita ibadah, enggak. Makanya besok di akhirat ada yang namanya muflis, orang yang rugi. Dia ahli ibadah, semacamnya, ahli semacamnya. Tapi ketika di akhirat ternyata kosong. Protes pada malaikat, ya malaikat, kenapa catatan amin kok kosong? Padahal saya ahli sholat tahajud. Ya, ahli sholat tahajud. Ya memang kata malaikat, kamu ahli sholat tahajud. Cuman sayangnya ketika engkau mau sholat tahajud, di hatinya terlintas, ini loh saya. Yang lain sedang tidur, dia merasa lebih suci, lebih bersih daripada yang lain. Akhirnya kosong. Jadi Allah Ta'ala memberi pahala itu semata-mata fadzolnya, anugerahnya, bukan karena amal kita. Begitu juga waman yasha'a qabahu bi adlihi, waman, dan seseorang yasha'u yang dikehendaki Allah Ta'ala, maka aqabahu, Allah Ta'ala menyiksanya bi adlihi, dengan sifat keadilannya. Begitu juga Allah Ta'ala menyiksa seorang hamba karena punya sifat adil. Contoh di bawah ini, yaghfiru ma yasha'u ghairu syirki bihi huludun nari duna syakki. Yaghfiru, Allah Ta'ala mengampuni ma terhadap dosa. Yaghfiru, Allah Ta'ala mengampuni ma terhadap dosa, yasha'u yang dikehendaki, wairas syirki, yang selain syirik, yaitu keluar dari Islam. Jadi selama kita muslim pernah berbuat dosa yang sifatnya kesalahan pada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala mengampuni. Mungkin pernah lalai dalam berbuat ibadah, entah masalah sholat, puasa, lalai, Allah Ta'ala mesti mengampuni. Kecuali ini dosa yang kita lakukan itu secara sesama manusia. Si A mencaci maki si B, si A membuka aib kekurangannya si B, si A menghina si B. Allah Ta'ala tidak mengampuni, kecuali orang yang dihina, orang yang disakiti hatinya itu mengampuninya. Saya ulangi, sama di hati kita ada nilai iman Islam, ya kan. Dosa seperti apa saja, kalau memang kita punya kesalahan kepada Allah Ta'ala mesti diampuni. Kecuali dosa itu sifatnya hak adami, punya kesalahan sesama manusia. Makanya ya kan, yang mau keluar ini yang kelas 3 yang ya kan diusahakan keluar dari pesantren sekiranya tidak punya hak adami, ya kan. Mungkin pernah menyakiti temannya, ya kan.
minta maaf. Juga besok ke pengurus minta maaf ya kan, ke semua yang ngajar. Semuanya, Ustadz Sabik, Ustadz Hijri, Ustadz Zainul, semuanya, Ustadzah. Terkait dengan itu juga masalah keuangan. Harus lunas. Karena kita intifak memakai fasilitas pesantren, entah lampu ya, entah air, entah kamar atau yang lainnya. Wajib dilunasi. Yang kelas 3. Saya ulangi lagi, harus baro'ah. Baro'ah itu bebas dari kesalahan yang punya ke teman ya kan. Minta maaf, mungkin pernah menyakiti ya kan, pas waktu nyantai sedang guyon ya kan, ternyata si A ini tersakiti, minta maaf. Atau ke yang pernah ngajar, kalau bisa ke yang ada di ini sebelah tetangga ya kan, tetangga ini mungkin yang kan pernah menyakiti. Selain itu harus masalah keuangan, karena kita memakai fasilitas pondok, entah air, entah listrik, entah kamar dan yang lainnya. Ini kan pondok ini kan bukan pribadi, namanya mauqufah. Barang wakaf itu infika an ikhtisasil adamiyin, hakikatnya punya Allah Ta'ala. Ketika barang itu diwakafkan, dijadikan pesantren, pondok, dijadikan masjid, itu sudah punya, bukan milik pribadi, tapi milik Allah Ta'ala dan milik semua umat muslim. Paham ya? Yang kelas 3 ini ya kan. Jadi memang Allah Ta'ala akan mengampuni semua dosa kecuali sifatnya yang ada kaitan dengan sesama manusia. Bihi khuludun nari dunasyakin, bihi dengan sebab syirik keluar dari Islam. Karena keluar dari Islam murtad, faktor pergaulan umpamanya, awalnya Islam karena pergaulan dia keluar dari Islam, maka khuludun nari selamanya ada di dalam neraka, dunasyakin tanpa ada keraguan. Bihi dengan sebab syirik atau murtad, khuludun nari selamanya akan ada di neraka, dunasyakin tanpa ada keraguan. Auzubillah, berarti matinya dalam keadaan su'ul khotimah. Tapi kalau matinya husnul khotimah, sempat mengucapkan 2 kalimat syahadah atau mengucapkan lafzul jalalah, kalimat tauhid umpamanya, mati dalam keadaan Islam, tapi selama hidupnya agak lalai umpamanya, mesti masuk surga. Cuman bermacam-macam, ada yang langsung surga biwairi hisab, tanpa hisab. Ada yang masih transit, ya, transit di neraka wail umpamanya. Waktu hidupnya dia dagang tapi nggak jujur umpamanya. Jadi jual buah-buahan, ketika ditimbang bagus, tapi yang diberikan kepada pembeli buah-buahan yang sudah busuk. Maka seperti ini transit di neraka wailul lil mutaffifin. Allah. Terus selama hidupnya lalai masalah sholat umpamanya, transit di neraka sakor. Masalakakum fi sakor, qalu lam nakum minal musallin. Terus neraka Nabil, ada stempelnya, alumni neraka sakor 2021 umpamanya. Ya, stempelnya. Alumni neraka jahanam, alumni neraka wel, alumni macam-macam. Karena masih ada iman Islam di hatinya, akhirnya ditafhir, disucikan, dibersihkan di sebuah air namanya ma'ul haya, air kehidupan. Suci, terus dimasukkan ke surga. Paham ya? Jadi umat muslim mesti masuk surga, cuman bermacam-macam, ada yang langsung, ada yang masih transit ya. Terus selanjutnya dunasyakin, lahu iqabu man ata'ahu kama yusibu man asa wa yuli ni'amah. Lahu iqabu man, lahu boleh saja bagi Allah Ta'ala, lahu boleh saja bagi Allah, iqabu man menyiksa hamba atau menyiksa seseorang, atau aku yang taat kepadanya, itu boleh saja. Saya ulangi lagi, lahu boleh saja bagi Allah Ta'ala, iqabu man menyiksa seseorang, iqabu man menyiksa seseorang, atau aku yang taat, selama hidupnya taat,
tapi di neraka bisa jadi mendapat siksaan. Sebagaimana kama yusibuh, seperti Allah Ta'ala memberi pahala man pada seseorang aso yang bermaksiat. Kama yusibuh, seperti Allah Ta'ala memberi pahala man pada seseorang aso yang bermaksiat. Nah ini. Dan juga wayuli ni'ama dan memberi kenikmatan. Wayuli ni'ama dan memberi kenikmatan. Itu jawaz, boleh-boleh saja bagi Allah Ta'ala menyiksa hamba yang sangat taat atau memberi nikmat dan memberi pahala kepada hamba yang berbuat dosa. Oh, kalau seperti itu wis kita nggak usah taat, ya nggak boleh ya, itu namanya menentang. Menentang. Yang taat seperti itu apalagi yang tidak taat, ya. Kadzalahu an yu'limal afala wa wasfuhu bidzalim istihala. Kada begitu juga lahu boleh bagi Allah Ta'ala an yu'limal atfala, an yu'lima menyiksa al-atfala anak kecil. Saya ulangi lagi, kada begitu juga lahu boleh-boleh saja bagi Allah Ta'ala an yu'limal atfala menyiksa anak kecil. Anak kecil yang mati padahal dalam keadaan suci, nggak punya dosa, tapi bisa jadi disiksa. Tapi catatan wa wasfuhu bidzalim istihala, wa wasfuhu menyifati Allah Ta'ala bidzalim dengan dolim, itu istihala, itu mustahil atau tidak mungkin, karena ini sifatnya akidah atau keyakinan. Artinya ini menjelaskan hakul jawaz itu semuanya boleh-boleh saja. Cuman kan banyak ada sebuah cerita ya kan, selama hidupnya berbuat dosa gara-gara namanya baik, entah namanya para ulama ya, namanya para nabi, akhirnya masuk surga. Tapi masuk surga itu semata-mata mendapat rahmatnya Allah Ta'ala. Yarzuqu man yasha wa man syaa ahrama wa rizqu ma yanfa wa la muharrama. Yarzuqu, Allah Ta'ala memberi rizki man pada hamba atau seseorang yasha'u yang dikehendaki. Yarzuku, Allah Ta'ala memberi rizki man pada seorang yasha'u yang dikehendaki. Waman dan pada seorang sya'ah yang dikehendaki. Ahroma ditutup rizkinya. Artinya Allah Ta'ala bisa memberi rizki pada seorang hamba, sebaliknya juga bisa tidak memberi rizki. Ahroma yang ditutup rizkinya, itu ya kebijakan Allah Ta'ala. Warizku, rizki itu adalah ma, sesuatu yang fa'u, yang bermanfaat, walau muharraman, walaupun itu barang haram. Wa ilmuhu, pengetahuannya Allah Ta'ala. Biman pada seorang yang mutuh yang mati mukminan dalam keadaan beriman. Falaisa yashqa, maka tidak akan celaka. Bal yakunu aminan, bahkan dia akan aman. Lam yazal siddiq, lam yazal selalu, lam yazal selalu atau terus menerus, as-siddiqu sahabat Abu Bakar Siddiq, fima dalam waktu qad mado yang telah lewat, inda ilahihi di hadapan Tuhannya, bihalihi dengan tingkahnya, arido yang diridhoinya.
Ini terakhir inna syakiyah ya. Inna syakiyah, sesungguhnya orang yang celaka. La syakiyul azali, dia yang celaka di waktu azali, ditetapkan atau dicatat di zaman azali. Saya ulangi lagi, inna syakiyah, sesungguhnya orang yang celaka itu la syakiyul azali, dia celaka di zaman azali. Si A ini akan menjadi orang yang celaka umpamanya, orang tidak beruntung. Terus jadi sudah maktub tercatat di zaman azali. Nah, selama hidupnya mulai dia dewasa sampai tua, dia termasuk orang yang taat umpamanya. Karena di zaman azali sudah ditetapkan menjadi orang yang celaka, maka ketika mau meninggal dia dalam keadaan su'ul khotimah. Bisa jadi penyebab syurbul khamri, minum minuman keras ya. Terus sampai zina, sampai membunuh atau yang lainnya. Karena itu sudah ditetapkan di zaman azali. Makanya kita tidak boleh membicarakan orang yang sekarang kurang benar ya kan, haliyahnya. Itu kok seperti itu, nggak boleh ya kan. Karena bisa jadi orang itu yang akan husnul khotimah. Sedangkan kita belum tentu. Sebaliknya wa aksuhu, sebaliknya as-sa'idu, orang yang beruntung, itu lam yubaddal, itu tidak bisa diganti. Lam yubaddal itu tidak bisa diganti. Al-Fatihah.